Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Silahkan Ibu Yvonne. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 28 September 2021 dengan judul Kebenaran akan menang. Terdapat dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ada pekerjaan untuk setiap orang yang memakai nama Kristus. Suara dari surga dengan sungguh-sungguh memanggil engkau untuk bertugas. Perhatikan suara ini. Dan segeralah bekerja di mana saja, dalam kapasitas apapun. Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ada pekerjaan yang harus engkau lakukan. Pekerjaan yang menuntut segenap tenagamu yang terbaik. Setiap saat berharga dalam hidup, terkait dengan kewajiban yang harus engkau berikan kepada Allah atau kepada sesama manusia. Pekerjaan besar menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini, sementara setiap roh jahat kegelapan menentangnya. Kristus telah menunjukkan kepada kita nilai jiwa yang sangat besar karena Ia datang ke dunia dengan kasih kekal yang tertimbun dalam hatinya. Ia menawarkan untuk menjadikan manusia waris bagi seluruh kekayaannya. Dia mengungkapkan di hadapan kita kasih Bapa kepada ras yang bersalah dan menyatakan Dia sebagai yang adil dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Ada banyak sekali hal yang bertentangan dengan kebenaran yang harus kita temui dalam menghadirkan terang kepada orang lain. Harapan kita bukan pada pengetahuan kita akan kebenaran dan pada kemampuan kita sendiri, tetapi pada Allah yang hidup. Kemuliaan Allah dipertaruhkan, dan harus ada upaya yang telah diputuskan sejauh menyangkut upaya manusia dan iman yang hidup bagi Allah yang perkasa untuk memanifestasikan kuasanya. Kalau tidak, semua akan terbukti gagal. Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel. Dia menaruh pasukan mereka dalam kekacauan. Mereka melarikan diri. Mereka tidak tahu kemana. Siapa yang dapat berdiri di hadapan Tuhan Allah Israel? Sekarang kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan prinsip dan kekuatan dan kejahatan rohani di tempat-tempat tinggi. Tuhan akan mendorong kita untuk memandang Dia sebagai sumber dari semua kekuatan kita. Dia yang mampu membantu kita. Ketika Allah Israel melakukan pekerjaan untuk kita, Dia akan membuatnya berhasil. Kebenaran akan menang. Terima kasih. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kebenaran akan menang. Nah, siapakah kebenaran itu? Roh Nubuat menjawab dalam Reflecting Christ halaman 36 paragraf 2 yang berbunyi,
Kristus adalah kebenaran. Kata-katanya adalah kebenaran dan memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Jelas bahwa Yesuslah sang kebenaran, sebab memang Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Nah, Yesus juga berkata dalam Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi, penghibur sama dengan kebenaran. Kemudian, kita tadi sudah baca bahwa kebenaran adalah Kristus. Maka, Roh kebenaran sama dengan Roh Kristus. Dan karena Roh kebenaran sama dengan penghibur, maka Roh Kristus sama dengan penghibur. Tidak heran Roh Nubuat menuliskan kutipan-kutipan berikut ini. Yang pertama kita baca Medical Ministry halaman 195 paragraf 4 yang berbunyi, "Hanya ketika kita menunjukkan roh kebenaran dalam hidup kita, Rohnya Kristus dapat bekerja bersama kita untuk menginsafkan hati dan mempertobatkan jiwa kepada Injil." Rohnya Kristus adalah roh kebenaran, sebab memang Kristus adalah kebenaran. Kemudian kita baca dalam suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14 yang menyatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali bahwa Roh Kristus itu adalah sang penghibur. Jadi, Roh Nubuat selalu selaras dengan Alkitab. Dikatakan bahwa Kristus adalah kebenaran, maka Roh kebenaran adalah Roh Kristus. Dan oleh karena Roh kebenaran sama dengan penghibur, maka Roh Kristus itulah sang penghibur. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan dan sangat jelas serta mudah dipahami. Anak-anak sekalipun dapat mengerti. Tetapi doktrin Trinitas mengaburkan sehingga umat Allah jadi bingung. Salah satu kebingungan yang terjadi adalah gara-gara kata penolong yang lain. Nah, kata yang lain ini diterjemahkan dari kata Yunani alos. Berikut penjelasannya. Alos artinya yang lain dari jenis yang sama. Pertanyaannya adalah jenis yang mana? Apakah dari jenis oknum yang sama atau dari jenis oknum yang lain? Untuk membantu, kita lihat beberapa penjelasan berikut ini dari Roh Nubuat dan Alkitab. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald September 24 tahun 1901 paragraf 11 bahwa Kristus datang sebagai manusia agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana mereka berada. Jadi, alamiahnya Yesus adalah manusia. Kemudian Roh Nubuat menyatakan tentang Roh Kudus dalam The Acts of the Apostles halaman 52 paragraf pertama bahwa alamiah Roh Kudus adalah suatu rahasia. Manusia tidak dapat menjelaskannya sebab Tuhan belum menyatakan kepada mereka. Artinya, alamiah Roh Kudus itu tidak diketahui. Nah, apakah penghibur berasal dari jenis yang sama dengan Kristus? Atau apakah penghibur itu berasal dari jenis yang sama dengan roh yang misteri atau rahasia? Kita lihat Roh Nubuat menjelaskannya dalam suratnya nomor 119 tahun 1895 paragraf 18 yang berkata, "Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirimkan Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya, dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana."
Kutipan ini penting diketahui dan dipahami oleh setiap umat Allah yang percaya tulisan Roh Nubuat. Saat Yesus kembali ke sorga, Yesus sepenuhnya manusia. Dan karena itu, Yesus tidak lagi dapat berada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa lebih baik dia kembali ke sorga, supaya dia dimuliakan, dan pada saat Yesus dimuliakan, maka Yesus curahkan atau utus Roh Kudus sebagai penerusnya di dunia ini. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Perhatikan, kutipan ini menyatakan, khususnya kalimat yang ditandai warna merah. Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus itu sendiri. Roh Kudus adalah dirinya. Apa buktinya Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus itu sendiri? Perhatikan kalimat selanjutnya yang berkata, dilepaskan dari kepribadian manusia. Jadi, Roh Kudus tersebut dilepaskan dari kepribadian manusia. Roh Kudus itu bukan dilepaskan dari oknum yang alamiahnya misteri atau rahasia. Roh Kudus dilepaskan dari kepribadian manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Semoga saudara semakin melihat makna kata alos, yang artinya yang lain dari jenis yang sama. Roh itu dilepaskan dari jenis yang sama, yaitu jenis manusia, khususnya manusia Yesus Kristus. Dan oleh kehadiran Roh-Nya, Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Dan saat dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus, Roh tersebut tidak bergantung kepada Yesus. Itu sebabnya sepertinya oknum yang lain. Bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Itu bukan bagian kita. Itu semua terjadi karena kuasa Allah Bapa yang Bapa curahkan kepada anaknya pada saat pemuliaannya Yesus menjadi imam besar kita di sorga. Jadi, meski Yesus melayani di sorga secara fisik, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya, Dia masih melayani kita di dunia ini. Ingat Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 166 paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi Dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus itu sendiri. Sebab Dia berjanji untuk menyertai kita, dan itu Dia tepati. Jadi, melalui Roh-Nya lah Yesus hadir bersama kita, menyertai kita. Ingat juga yang berikut ini dalam Sketches from the Life of Paul halaman 119 paragraf 2 yang menyatakan, Aquila dan Priscilla mendengarkan dia, dan oleh melihat bahwa ajarannya salah, dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang misi Kristus, kebangkitan dan kenaikannya, serta pekerjaan Roh-Nya, Sang Penghibur, yang diutusnya untuk tinggal bersama umatnya selama ketidakhadirannya. Yesus mengutus Roh-Nya yang disebut penghibur untuk tinggal bersama kita selama Yesus tidak hadir bersama kita secara fisik. Jadi inilah makna alos yang benar, yaitu yang lain dari jenis yang sama, yaitu jenisnya Yesus. Bagaimana dengan Alkitab? Mari kita baca Yohanes 18 ayat 16 yang berkata, Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Siapakah murid yang lain tersebut? Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 104 tahun 1897 paragraf 17 yang berkata, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu, yaitu Yohanes, mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Yohanes 18 ayat 15 dan 16. Jadi murid yang lain tadi adalah Yohanes.
Perhatikan kata allos yang sama digunakan untuk Yohanes. Apakah itu artinya ada Yohanes yang lain? Tentu tidak. Murid yang lain itu adalah Yohanes itu sendiri. Lalu, mengapa Yohanes menuliskan tentang dirinya seakan-akan dia adalah orang yang lain? Karena Yohaneslah yang menulis Injil Yohanes. Karenanya dia harus menggunakan bentuk kata ganti orang ketiga untuk dirinya, atau dalam bahasa Inggris disebutkan third person. Kata allos tersebut adalah third person atau bentuk kata ganti orang ketiga dari orang yang sama. Sebab memang allos artinya yang lain dari jenis yang sama. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan? Inilah pentingnya kita memahami kata allos dengan benar. Mengapa kita perlu gali mendalam akan hal ini? Karena umat Allah sudah dibuat bingung. Karenanya harus dibawa kembali kepada yang benar agar kita memahami dengan benar bagaimana caranya kebenaran itu menang. Our High Calling halaman 207 paragraf 4 berkata, kebenaran akan menang ketika roh kebenaran bekerja sama dengan pelajar Alkitab yang rendah hati. Kebenaran akan menang jika kita bekerja sama dengan roh kebenaran. Nah, siapakah roh kebenaran? Yesus Kristus itu sendiri, oleh kehadiran rohnya. Sebab memang Yesuslah sang kebenaran. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, suratnya nomor 8 tahun 1894 paragraf 12, berbunyi, dalam proporsi sebagai agen, manusia menyembunyikan dirinya di dalam Yesus. Kebenaran akan menang. Biarlah dia menahan bibirnya dari mengucapkan kata-kata yang tidak selaras dengan roh kebenaran. Sungguh amat jelas bahwa kebenaran akan menang jika kita sembunyi di dalam Yesus dan bekerja sama dengan Yesus, yaitu dengan menerima kehadiran rohnya yang disebut roh kebenaran. Maka kebenaran yang kita kabarkan kepada jiwa-jiwa yang dalam kegelapan adalah kebenaran yang berasal dari Yesus saja. Dan bersama Yesus kita pasti menang, sebab Dia sudah menang. Kebenaran bukan lagi akan menang, tetapi kebenaran sudah menang. Bukan kita yang berperang, tetapi Yesus, dan Dia sudah menang. Biarlah kita membuka hati dan menerima Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu roh kebenaran. Maka kebenaran sejati menjadi bagian kita, dan kita pun dapat menangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah yang mudah dimengerti dan sederhana, tentang siapa kebenaran dan siapa roh kebenaran. Itu semua adalah Yesus Kristus, dan Yesus sudah menang. Karenanya, untuk kami dapat memiliki kebenaran dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus, yang kami perlukan adalah Yesus Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran rohnya, yaitu roh kebenaran. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.